warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana Putri Dewi. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, jurusan akuntansi kelas 6 SIP 3. Kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan mengenai materi dari metodologi penelitian dari halaman 28 sampai 40. Untuk mengetahui suatu penelitian harus diujikan dulu, yang ada uji normalitas dan asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas, yaitu menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid. Ada dua cara. Cara yang pertama ada analisis grafik histogram, yaitu membandingkan antara dua observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun, hanya melihat histogram dapat menyesatkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal dengan melihat normal probability membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Jika data menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normal. Namun, jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram, tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Hasil output SPSS. Grafik histogram memberikan pola distribusi yang menceng skewness ke kiri dan tidak normal. Grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya agak menjauh dari garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi menyalahi asumsi normalitas. Setelah ada analisis grafik, kemudian ada analisis statistik. Uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan nilai kurtosis dan nilai skewness. Untuk nilai skewness itu adalah skewness per akar 6 per n. Untuk kurtosis itu kurtosis akar 24 per n, di mana n jumlah sampel. Jika nilai z hitung kurang dari z table, maka distribusi tidak normal. Nilai z hitung 2,58 menunjukkan penolakan asumsi normalitas pada tingkat signifikan 0,01 dan pada tingkat signifikansi 0,05 nilai z table 1,96. Dari deskriptif statistik, nilai n-nya adalah 100 dan 100 untuk skewness dan kurtosis. Lalu untuk nilai statistik skewness itu adalah 1,853, standar errornya 241. Untuk kurtosis statistiknya 4,169, untuk standar errornya 478. Sehingga untuk skewness menghasilkan nilai 7,566 dan untuk kurtosis menghasilkan nilai 8,5099. Hasil skewness dan kurtosis jauh di atas nilai tabel. Disimpulkan data residual tidak berdistribusi normal konsisten dengan uji grafik. Uji statistik non-parametrik itu bisa juga menggunakan Kolmogorov dan Smirnov. Uji K sampai S membuat hipotesis H0, yaitu data residual berdistribusi normal. HA, yaitu data residual tidak berdistribusi normal. Besarnya nilai Kolmogorov dan Smirnov adalah 1,861 dan signifikan pada 0,002, berarti H0 ditolak, yang berarti data residual terdistribusi tidak normal. Cara mendeteksinya adalah yang pertama, jika signifikan Kolmogorov atau Smirnov tes lebih besar dari 0,05, maka residual data terdistribusi normal. Lalu yang kedua, sebaliknya, jika signifikansi Kolmogorov Smirnov tes lebih kecil dari 0,05, maka residual data tidak terdistribusi normal. Lalu yang kedua ada uji multikolineritas, yaitu menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Cara deteksinya adalah yang pertama, nilai R2 dihasilkan oleh estimasi model regresi empiris sangat tinggi. Lalu yang kedua adalah menganalisis matrik korelasi variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang tinggi, umumnya di atas 0,90. Lalu yang ketiga ada multikolineritas, dapat juga dilihat dari yang pertama ada nilai tolerance dan yang kedua ada variance inflation factor. Jika nilai tolerance kurang dari 1 dan nilai VIF kurang dari 10, maka model regresi terbebas dan asumsi multikolineritas. Kemudian untuk uji yang ketiga ada uji autokorelasi, yaitu menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1. Model regresi yang baik
harus bebas dari asumsi autokorelasi. Yang mendeteksinya menggunakan cara yang pertama ada uji Durbin-Watson test, yaitu hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat 1 dan mensyaratkan adanya intercept atau konstanta dalam modul regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel independen. Kemudian ada hasil output dari SPSS yang menunjukkan bahwa hasil dari Durbin-Watson adalah sebesar 2,061. Nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 100 N, dan jumlah variabel independen 4 dalam kurung K sama dengan 4, maka di tabel Durbin-Watson akan didapatkan nilai N-nya yaitu 15 sampai 100, untuk DI-nya 0,69 sampai 1,59, untuk DU-nya 1,97 sampai 1,76. Oleh karena nilai DW 2,061 lebih besar dari batas atas atau DU 1,76 dan kurang dari 4 kurang 1,76, maka dapat disimpulkan bahwa tidak bisa menolak H0 yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif, atau dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. Lalu untuk mendeteksi yang kedua ada run test, yaitu bagian dari statistik non parametrik dapat digunakan menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi, maka dikatakan residual adalah acak atau random. Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak. Untuk mengetahuinya atau mendeteksinya itu adalah si kurang dari 0,05, maka regresi tidak mengandung autokorelasi. Lalu untuk uji yang keempat ada uji heteroskedastisitas, yaitu menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Yang pertama, jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara mendeteksinya adalah jika titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengindikasikan terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Lalu yang terakhir, itu ada dua ya, uji Glacier. Caranya adalah dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Menurut Gujarati tahun 2003, deteksi atau tidaknya heteroskedastisitas adalah jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka indikasi terjadi heteroskedastisitas. Lalu yang terakhir ada uji White-Evius. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan apabila banyak sekali kesalahan mohon diberikan saran dan masukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.